Selamat siang, perkenalkan saya Raffi Ahmad Fahrudi dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah aplikasi website yang dapat membantu mengelola bisnis yang sedang Anda kerjakan. Nama website tersebut ialah Odoo Enterprise. Jadi apa sih Odoo itu? Odoo merupakan sebuah sistem ERP yang berbasis open source. Kenapa dikatakan open source? Karena di dalam Odoo Anda dapat membuat sistem Anda sendiri sesuai dengan yang Anda mau. Anda juga bisa menambahkan fitur-fitur yang sudah ada dalam Odoo, dan juga Anda dapat membuat fitur yang Anda mau di dalamnya. Next, untuk kenapa harus ERP dan apakah itu ERP? ERP sendiri merupakan kepanjangan dari Enterprise Resource Planning, yang dapat diartikan bahwa suatu sistem manajemen bisnis untuk membantu mengelola aset-aset yang ada di dalam bisnis Anda. Beberapa fitur yang ada di dalam ERP sebagai contoh ialah pelaporan bulanan, lalu ada manajemen SDM, ada pengelola inventaris aset, hingga ada fitur untuk promosi bisnis. Oke, lalu kita kembali lagi ke aplikasi Odoo itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ERP memiliki fitur-fitur untuk membantu mengelola bisnis. Di dalam Odoo juga tersedia beberapa fitur-fitur ERP yang dapat digunakan. Salah satu contohnya ialah inventaris. Di dalam fitur ini Anda dapat memasukkan produk-produk dan juga aset-aset bisnis Anda ke dalamnya agar dapat tertata secara rapih dan terstruktur oleh sistem. Jadi Anda tidak perlu untuk menulisnya lagi ke dalam buku atau memasukkannya ke dalam Excel yang cukup ribet dan juga cukup lama. Di dalam inventaris Odoo ini Anda dapat mencari dan mendata produk-produk yang Anda miliki secara cepat dan efisien. Next, ada yang dinamakan HR atau Human Resource. Di dalam HR, Anda dapat memanajemen karyawan-karyawan yang Anda miliki. Anda dapat melihat beberapa jam kerja dari karyawan tersebut, cuti yang mereka ambil, hingga mengelola gaji bulanan daripada setiap karyawan yang Anda miliki. Next, kita ada yang namanya social management. Di dalam social management Anda bisa mengaitkan akun media sosial bisnis Anda ke dalam website Odoo. Nanti dalam website Odoo Anda dapat mengelola postingan-postingan yang ada dalam medsos Anda seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nanti di dalam Odoo dapat didata berapa jumlah engagement dari customer yang melihat postingan tersebut, seperti berapa likes, berapa komen yang Anda miliki dalam sebuah postingan tersebut. Oke, next, untuk lebih lengkapnya lagi kita akan masuk ke website Odoo seperti ini. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi website Odoo. Mari kita jelajahi aplikasi tersebut terlebih dahulu. Di sini ada tagline-nya Odoo itu sendiri, lalu di bawahnya ada beberapa aplikasi atau fitur-fitur yang dimiliki oleh Odoo dan beberapa contoh tampilan.
tampilannya. Sebelum Anda menggunakan Odoo, pastikan Anda sudah daftar atau sudah dan juga login ke dalam akun Odoo Anda. Di sini saya sudah daftar. Lalu saya akan mencoba untuk menjalankan salah satu aplikasi yang ada di dalamnya. Maka pertama ialah kita akan masuk ke sini mulai sekarang dan juga gratis, klik sini ada beberapa fitur-fitur atau aplikasinya yang lebih lengkap. Di sini ada website, penjualan seperti CRM, sales, faktur, lalu ada pengoperasian seperti inventaris tadi, ada penjualan, akuntansi, lalu pada manufaktur ada marketing atau promosi, SDM untuk mengelola sumber daya manusia dan karyawan, dan terakhir ada studio untuk mengelola studio bisnis. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur atau aplikasi Odoo e-commerce. Aplikasi ini bisa digunakan untuk e-commerce pada umumnya, seperti menjual produk-produk bisnis seperti baju, furnitur, makanan, dan lain-lain. Untuk memulainya kita klik di sini, kita pilih dulu aplikasinya, e-commerce, lalu di sini ada tombol muncul lanjutkan, kita klik. Nah, di sini kita sebelum memulai kita diwajibkan untuk mengisi beberapa data seperti contoh nama, email, lalu di sini ada nama website. Kita masukkan nama website yang kita mau. Kita pilih negara, tentu saja Indonesia. Lalu kita pilih bahasa Inggris karena untuk bahasa Indonesia belum tersedia pada Odoo. Next, kita mulai untuk menggenerate template dari website. Oke, kita tunggu sebentar. Website di sini, website Odoo menyediakan generate template website untuk bisnis kita sesuai dengan yang kita inginkan. Namun kita juga bisa membuat website template yang kita mau dari awal dengan mengklik tombol di sini. Tapi untuk sekarang saya akan mendemokan bagaimana Odoo membantu kita menggenerate template website. Kita klik let's do it, lalu kita pilih jenis website apa yang kita mau. Di sini kita pilih online store, lalu bisnis kita bergerak dalam bidang apa. Kita ketikkan misal makanan, ini saja, food restaurant, country atau makanan daerah. Lalu untuk tujuan dari website kita apa? Di sini pilihan pertama ada get leads atau bisnis, apakah bisnis kita bertujuan untuk menjadi yang utama atau yang pertama, mengalahkan kompetitor, atau develop the brand, ini untuk mendevelop brand atau bisnis baru, untuk menjual lebih, tujuannya untuk promosi, lalu untuk menginformasikan customer bahwa kita punya bisnis seperti ini, atau kita bisa website kita ditujukan untuk menjadwalkan pertemuan. Di sini saya akan memilih develop the brand karena untuk memulai bisnis baru. Setelah kita memilih beberapa prompt tadi, kita dianjurkan untuk memilih palet yang akan kita gunakan pada website. Di sini terdapat beberapa palet yang dapat kita pilih, namun kita juga bisa mengenerate palet dari logo yang kita punya.
seperti contoh berikut. Kita masukkan logonya, lalu Odoo akan secara otomatis mengenerate palet yang dimiliki oleh logo kita. Di sini sudah jadi paletnya. Kita klik let's go untuk memulai. Untuk tahap berikutnya, di sini kita diwajibkan untuk memilih page atau halaman-halaman yang akan include ke dalam website kita. Untuk website makanan yang akan saya buat, saya hanya perlu beberapa halaman saja, tidak perlu semuanya. Seperti about us untuk mendeskripsikan bisnis saya, lalu ada service untuk pelayanan apa saja yang saya berikan, dan tentu saja shop untuk mendisplay produk-produk yang saya miliki. Oke, itu saja. Lalu kita akan klik build my website. Nah, Odoo juga setelah kita melakukan beberapa proses tadi, Odoo mengenerate 3 contoh template yang dapat kita gunakan. Ada 1, 2, 3. Di sini saya akan memilih template pertama saja. Klik untuk menjalankan. Nah, sekarang kita tunggu beberapa saat. Berikut merupakan website yang berhasil kita generate dalam Odoo website. Berikut pada tab shop, di sini seharusnya muncul produk-produk yang kita jual dalam website kita. Namun di sini kita diharuskan untuk mengisi terlebih dahulu produk yang akan kita jual dengan cara kita menuju bagian e-commerce, lalu kita klik products, lalu kita klik new untuk menambahkan produk baru. Di sini kita misal menambahkan produk dengan nama produk. Nah, kita akan tambahkan gambar. Lalu di sini kita akan menginputkan atau memasukkan harga dari barang tersebut, misal 15.000. Bisa menambahkan teks kategori dari bahan dari produk. Bisa kita masukkan kategori makanan kita buat. Di sini juga terdapat tax atau pajak dari produk kita. Di sini pajaknya sekitar 11% sesuai dengan pajak yang ada di Indonesia. Lalu kita bisa klik go to website untuk memasukkan produk tersebut kepada website kita. Lalu kita klik unpublish menjadi publish. Selesai. Nah, itu adalah contoh dari produk yang sudah kita tambahkan. Di dalam website ini juga terdapat beberapa contoh fitur lain seperti invoicing atau faktur. Di dalam fitur ini kita bisa mengelola nota penjualan dari produk yang kita miliki.
Untuk membuat nota kita bisa klik di sini let's start. Untuk company name kita website kita, yang untuk alamat masukkan kota, kita save, next. Selanjutnya kita akan pilih template dari nota yang kita pakai. Kita bisa klik ini, lalu kita masukkan logo kita yang tadi. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita pilih create invoice untuk membuat sebuah nota yang baru. Sebagai contoh gini, di sini kita akan masukkan nama customernya. Misal di sini nama customer, lalu untuk produk kita tambahkan katalog dari website kita seperti ini. Kita tambahkan misal customer tadi membeli 2 buah produk, lalu kita kembali. Nah, di sini sudah masuk produk yang kita miliki dengan jumlah 2 dengan total harga sekian. Di sini kita bisa menambahkan tanggal untuk kapan pembeli tersebut harus membayar, dan sudah. Lalu di sini kita bisa klik confirm untuk membuat nota yang baru. Nah, di sini sudah ada nota yang baru. Untuk pelanggan, apabila customer atau pelanggan sudah membayar nota, kita bisa klik untuk register payment dan memilih mode pembayaran yang dilakukan oleh customer tersebut. Lalu kita klik create payment. Nah, di sini sudah jadi nota dari penjualan produk tadi oleh customer yang bernama Raffi Ahmad. Kita bisa melihat invoicing kita pada menu invoice. Nah, di sini sudah muncul satu nota pembayaran dari customer dengan atribut sebagai berikut. Nota ini juga bisa kita print atau cetak untuk dijadikan bukti penjualan produk tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai aplikasi Odoo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.